wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa nas'aluka ya rabbana amalan mutaqabbal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Bapak DKM Mahmud Suhaidi, kemudian juga bos kita pada malam hari ini Ustaz Ridwan, dan semuanya saja Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah, terus diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, di malam Jumat Sayyidul Ayyam, Allah memperkenankan kita untuk duduk bersama di majelis ilmu, walaupun via online, insya Allah tidak mengurangi keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang akan kita dapatkan pada malam hari ini. Dalam hadisnya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa siapa yang duduk di majelis ilmu, di situ mereka mengingat Allah, maka selesainya mereka dari majelis, bubarnya mereka dalam kondisi tafarruqan maghfura, sudah diampunkan segala dosa kita semuanya, insya Allah. Makanya mari kita betul-betul niatkan duduk di depan laptop ataupun HP-nya masing-masing untuk menambah keimanan, meluaskan wawasan keilmuan, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk meneladani keindahan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita pada malam hari ini adalah mengejar ampunan Allah. Cara mengejar ampunan Allah. Allah berulang-ulang dalam Al-Quran ya memerintahkan kita untuk mengejar, mencari, memburu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam surat Ali Imran ayat 133. Ini salah ketik ya, 133. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Wasari'u, dan berlarilah, bercepat-cepatlah untuk kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, serta untuk mendapatkan bonus yaitu surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Bapak Ibu, mungkin kalau kita melihat kekayaan orang yang paling kaya, ada orang yang memiliki tanah itu sampai 50.000 hektar. Tapi ternyata surga Allah 1 peta, itu luasnya seluas langit dan bumi. Nggak bisa dibandingkan dengan kekayaan di dunia siapapun dan berapapun kekayaannya. Nah, maka untuk masalah ampunan dan untuk mengejar surga itu selalu saja Allah menggunakan perintah bercepat-cepatlah, berlarilah. Dalam surat Al-Hadid ayat 21 Allah mengatakan sabiqu, berlomba-lombalah, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama wal ardh, sama ya. Jadi perintahnya kalau nggak syari'u,
sabiqu. Ini dalam bahasa Arab menunjukkan perintah untuk bersegera, bercepat-cepat, jangan berlambat-lambat, atau perintah untuk mendapatkan ampunan ini selalu menggunakan kalimat bercepat-cepatlah, bersegeralah. Nah, ternyata ampunan ini menjadi hal yang paling penting dan paling diharapkan kelak oleh setiap kita di akhirat. Ya, tidak ada hal yang paling dirindukan, yang paling diinginkan nanti di akhirat kecuali ampunan Allah. Belum terbayang kita akan masuk surga level berapa. Belum terlintas nanti kita akan mendapatkan berapa bidadarinya sebelum kita mendapatkan garansi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada ampunan, barulah hati kita lega. Di situ berarti bonus selanjutnya adalah surga. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar, ini betapa mahal harga ampunan kelak di hari kiamat. Mahal sekali. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 47. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Seandainya orang-orang yang berlaku zalim saat di dunia, nanti mereka itu masih membawa harta, benda, kekayaannya. Seandainya, ini kan pengandaian ya, padahal aslinya nggak ada orang nanti meninggal membawa harta, kan nggak ada. Ini andai saja, kalau-kalau orang yang zalim masuk ke dalam kubur hingga kelak dibangkitkan, hartanya masih dia bawa sebanyak 2 bola bumi, ya. Ma fil ardi jami'an wa mithlahu. Seandainya hartanya itu nanti di hari kiamat adalah 2 bola bumi, dia rela untuk memberikan harta yang sebanyak 2 bola bumi itu, asalkan mendapatkan ampunan Allah dan terhindar dari siksa di akhirat. Tapi hari itu tidak ada orang yang membawa harta. Kalaupun dia punya harta, Allah tidak akan menerimanya menjadi tebusan agar dia dihindarkan dari siksa dan terhalang dari ampunan Allah. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Pada hari itu orang-orang yang di dunianya aniaya, melakukan kezaliman, di hari kiamat mereka kaget. Ternyata azab Allah itu tidak pernah mereka sangka-sangka berat dan menyakitkannya luar biasa. Makanya kita selagi masih di dunia, ya, masih ada kesempatan untuk kita mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi nafas masih Allah karuniakan, selagi roh masih di kandung badan, maka kejar selalu ampunan Allah. Jangan sampai menyesal. Karena sebesar apapun ya harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang hari ini kita dititipi oleh Allah, di hari kiamat itu semuanya akan selesai. Sekitar seminggu atau beberapa hari yang lalu ada satu berita duka. Salah seorang pengusaha batu bara dari mana? Dari Jawa Timuran, Surabaya atau Malang gitu ya. Yang Masya Allah kekayaannya di luar nalar logika ya. Ternyata punya jet pribadi sampai 3, belum lagi rumahnya seperti showroom, isinya mobil-mobil mewah sekelas Lamborghini. Ternyata ketika ajal datang, walaupun diantar jet pribadi, maut itu tidak bisa ditunda. Saya terbayang, seandainya ketika masih hidupnya sekian banyak hartanya itu, mobil-mobil mewah itu misalnya digunakan untuk membangun lembaga pendidikan Islam, untuk pesantren, maka hari ini mungkin beliau akan tersenyum dengan sangat bersukacita di alam barzakh. Tapi ternyata tidak semua orang tahu harta itu harus diarahkan kemana. Sehingga di hari kiamat nanti banyak orang-orang yang menyesal. Oh, ternyata hartaku sebanyak itu semua aku tinggal di dunia.
Kalaupun itu terbawa di hari kiamat, Allah tidak akan menerima untuk tebusan agar terbebas dari azab dan mendapatkan ampunan. Makanya Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya sempat menggambarkan bagaimana egoisnya setiap manusia nanti di hari kiamat. Kalau saja suami istri nanti di padang mahsyar itu kok bertemu tanpa sengaja, kemudian mereka saling mengenal satu sama yang lain, akan terjadi dialog antara suami istri ini. Loh, kamu kan istriku, kok kamu suamiku ya? Istriku, aku ini suami yang bagaimana dulu saat di dunia? Kata istrinya, Anda suami yang paling baik, Anda suami yang paling perhatian, pokoknya Anda itu top markotop, segalanya jos gandos gitu. Lalu suami mencoba merayu, kalau begitu wahai istriku, kalau memang aku adalah suami terbaik menurutmu, aku pengen minta satu permohonan saja hari ini. Aku lihat banyak pahala kebaikan yang kamu bawa. Bisa tidak kalau kamu share, kamu berikan kepadaku, kamu transfer satu biji dzarrah, satu biji sawi saja dari kebaikan yang kamu miliki. Apa kata sang istri saat itu? Oh maaf ya mas, kalau untuk yang itu aku tidak bisa. Karena satu biji dzarrah, satu biji sawi, satu berat atom kebaikan yang aku miliki, tidak akan pernah aku bagi kepada siapapun. Aku berharap salah satu kebaikan itu akan menjadi sebab Allah memberikan ampunan kepadaku. Mahal sekali harga ampunan Bapak Ibu. Nanti di hari kiamat itu mahal sekali. Harta sebanyak 2 bola bumi nggak akan bisa untuk membeli ampunan Allah. Maka sekali lagi mumpung kita masih dikaruniai Allah usia, masih diberikan umur, mari kita kejar ampunan Allah itu sebanyak-banyaknya. Nah, apalagi hari-hari ini kita sering melihat Masya Allah sahabat, saudara, handetolan, kerabat yang kemarin baru berbincang dengan kita, tahu-tahu hari ini sudah muncul di grup WA, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin suatu saat nanti bisa nama kita yang tertulis di situ. Makanya sebelum kita antri ya, pastikan nanti menghadap Allah dalam kondisi kita semuanya bisa mendapatkan ampunan. Kalau sudah mendapat ampunan, mendapat maghfirah, maka bisa dipastikan kita akan melenggang kangkung dengan sangat tenang menuju istana surga. Nah, bagaimana cara mendapatkan ampunan Allah? Ini hari ini yang harus kita mulai persiapkan dan kita tingkatkan terus. Yang pertama adalah memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal kebaikan. Jangan dari muda sampai usia sudah senja terus saja memperbanyak amal salah. Saatnya kita memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan ini ternyata salah satu efeknya adalah menghapus keburukan dosa-dosa amal salah. Di dalam surat Hud ayat 114, Allah di sana berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Artinya wa aqimis shalah, dan laksanakanlah salat, dirikanlah salat tarafayin nahar, di antara dua sisi siang. Maksudnya ini salat 5 waktu di siang hari. Wa zulafam minal lail, dan salat wajib yang di malam hari. Laksanakan, jaga, dan selalu rutinkan itu. Kenapa Allah memerintahkan kita rajin salat? Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Karena semua amal kebaikan itu efeknya adalah akan menghapus amal-amal atau dosa-dosa keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, ini adalah peringatan bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran. Di dalam tafsir ya, di situ dijelaskan sababun nuzul ayat ini. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
bahwa dulunya kisah awalnya itu ada seorang sahabat. Sahabat itu manusia istimewa karena mereka yang dipilih untuk menjadi tim sukses dakwahnya Nabi. Orang-orang yang keimanannya jauh di atas kita. Tapi namanya sahabat tetap manusia. Suatu hari ada salah seorang sahabat yang mungkin imannya lagi turun atau katakanlah lagi futur begitu. Lalu dia bengong jalan dengan gontai di gang-gang kota Madinah. Hingga tiba-tiba lewatlah salah seorang perempuan yang cantik. Tiba-tiba orang yang lagi linglung, yang imannya lagi turun itu tergerak tangannya memeluk wanita itu dan menciumnya berkali-kali. Tapi namanya orang yang bertakwa itu ketika melakukan dosa langsung radarnya bekerja. Setelah melakukan dosa mencium wanita yang bukan mahramnya itu, dia langsung menangis dan berlari dengan air mata yang berderai menuju kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, celaka saya, celaka saya. Kenapa? Barusan saya melakukan bla 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 bla. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau mencium wanita yang bukan mahram di pinggir jalan, ini dosa apa enggak kira-kira? Dosa Pak Ustadz. Dosa kecil apa dosa besar nih kira-kira? Ini bingung juga nih Pak Ustadz. Ya ini jelas perbuatan yang asusila kan yang jelas ya. Dan itu tentu dosa. Nabi mendapatkan laporan itu hanya diam saja. Belum ada ayat yang turun untuk menjawab solusi bagi sahabat ini. Hingga sahabat ini bingung. Gimana ini aku udah melakukan dosa yang kayak begini, masa nggak ada solusi? Hingga kemudian Allah turunkan surat Hud 114. Intinya apa di situ? Perbanyaklah melakukan ibadah amal soleh, utamanya sholat 5 waktu dijaga. Kenapa? Karena setiap amal soleh itu akan menyebabkan dosa-dosa amal salah ini akan berguguran. Ibunda Aisyah yang mendengarkan penjelasan dari baginda Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah, ini ayat surat Hud 114 berlaku untuk orang tersebut saja atau umum untuk seluruh umat Anda? Maka Nabi mengatakan ini berlaku umum untuk seluruh umatku. Makanya kalau kita merasa melakukan dosa, selain kita istighfar, maka mari kita iringi penyesalan itu dengan memperbanyak amal soleh. Utamanya menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meremehkan namanya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kalau ditinggalkan maka itu dosa besar. Tapi kalau dijaga maka akan menyebabkan dosa-dosa kita terampuni. Ya. Kemudian ada satu amal soleh yang luar biasa juga, yang sering disebut dengan birrul walidain. Memuliakan, menyayangi, berbakti kepada orang tua. Ini yang masih punya orang tua, ingat-ingat betul wasiat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi biasanya dosa besar itu pada umumnya tidak akan diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Pada umumnya dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Nanti di nomor yang kedua ini ya pembahasannya. Tapi ada satu amalan yang bahkan bisa menghapus dosa-dosa besar seseorang. Jadi dulu ada seorang pemuda datang kepada gurunya yaitu Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Dia menyatakan masalahnya, wahai guru kami, wahai Abdullah bin Abbas, saya pernah dulu jatuh cinta kepada seorang wanita. Tapi cintaku tertolak. Dia tidak menerima cinta saya. Ternyata sudah ada laki-laki lain yang diterima atau meminangnya. Maka saat itu aku langsung marah. Aku menjadi gila. Marah. Dan aku tidak mau dia menjadi milik orang lain. Maka akhirnya aku bunuh itu kekasihku. Dibunuh sama dia. Ini kira-kira dosa besar apa kecil ini kalau membunuh orang ini? Besar. Besar ya. Besar aja apa besar sekali ini? Besar sekali. Besar sekali. Ya, jadi pemuda itu sudah beristighfar, sudah tobat, tapi hatinya masih saja apa?
galau. Akhirnya datang ke Ibnu Abbas. Ketika datang, ada beberapa orang yang di samping Ibnu Abbas mendengarkan penuturan dan apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Ibnu Abbas, sang guru besar. Adakah solusi wahai guru kami, wahai Ibnu Abbas, agar aku mendapatkan ampunan Allah? Maka Ibnu Abbas bertanya balik, kamu masih punya ibu apa tidak? Masih ada orang tua apa enggak? Masih wahai Ibnu Abbas. Di mana? Di kampung. Kalau begitu, kamu pulang kampung sana. Muliakan orang tuamu, berbakti kepadanya hingga akhir hayat mereka, jangan pernah menyakiti hatinya. Langsung pemuda itu kemudian balik badan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Nah, murid-murid yang lainnya di situ heran. Mereka bertanya, wahai guru kami, itu orang kan punya dosa pernah membunuh. Kenapa kok diberikan solusi? Bukan Anda ajukan ke mahkamah, tapi malah disuruh pulang kampung. Ini kira-kira pulang kampung apa mudik ya kalau ini ya? Pulang kampung ya, karena bukan pas lebaran ini ya. Pulang kampung nih untuk berbakti kepada orang tua. Nah, apa kata Ibnu Abbas? Aku perintahkan dia berbakti kepada orang tuanya karena aku tidak melihat ada amal soleh yang lebih besar pahalanya dan lebih besar efeknya menggugurkan dosa daripada seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Maka Bapak Ibu, ikhwah dan akhwat, kakang dan teteh, mas dan mbak semuanya yang masih punya orang tua, jangan pernah sia-siakan. Karena itu adalah pintu surga kita yang masih Allah jaga di dunia. Ya, muliakan mereka, jangan pernah kita menyakiti hati mereka. Karena kebanyakan begini, kalau orang tua semakin sepuh, semakin berumur, kadang-kadang itu memang tidak mudah untuk mengurusnya. Jadi misalnya apalagi sudah pikun gitu ya, mau makan dan diambil makan lagi. Perasaan belum makan terus padahal udah berapa piring gitu. Nah, disitulah ujian untuk seorang anak bagaimana bisa tetap lembut, berakhlak, tidak marah-marah, tidak membentak-bentak orang tua. Jadi nggak boleh ya, sesebel apapun tidak boleh seorang anak sampai membentak orang tua. Ini dosa besar sekali. Sebaliknya kalau memuliakan orang tua, walaupun barangkali dia bukan seorang yang bertitel gitu ya, tapi di sisi Allah ini mulia sekali. Jadi Masya Allah, kemuliaan berbakti kepada orang tua tidak tergantikan oleh apapun. Maka sekali lagi yang masih punya orang tua, pastikan mereka selalu ridho dengan kita. Jangan pernah menyakiti hatinya. Kalau menyakiti apalagi hati ibu kita, itu sumber malapetaka, dicabutnya keberkahan hidup kita untuk selama-lamanya. Yang sudah lama tidak sungkem, tidak menyapa, tidak bertegur sapa, cobalah disambung lagi silaturahim. Karena silaturahim yang paling harus kita jaga adalah silaturahim kepada orang tua. Jadi ini pahala yang sangat besar, bahkan dosa membunuh saja kata Ibnu Abbas akan bisa terampuni dengan seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian juga pahala yang tidak kalah dahsyatnya bisa membuat dosa-dosa kita terampuni adalah melakukan amal soleh, yaitu sedekah. Berbagi harta kepada orang yang membutuhkan. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu ada yang viral itu di internet ya, di media sosial, masuk ke grup-grup WA. Kalau tidak salah namanya Mat Peci ya, yang di saat itu beliau dengan keluarganya menawar es tebu yang harganya 5.000 ditawar 500.000. Ternyata ketika mereka hendak pergi, noleh ke belakang dilihat ibu penjual es itu sedang menangis haru dan syukur kepada Allah. Bagi orang kecil yang mencari nafkah itu kadang sehari ya buat makan hari itu, kemudian mendapatkan hadiah atau rezeki nomplok yang biasanya paling 50.000, hari itu tiba-tiba dapat rezeki 500.000.
itu kesyukurannya, Masya Allah, tidak bisa diukur dengan termometer. Ya, kok termometer. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang ada hanya menangis, sujud, bersyukur kepada Allah atas rezeki hari itu. Maka ahli sedekah ini orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan Nabi mengatakan, as-sadaqatu tadfa'u mitadassu. Aktivitas sedekah menggembirakan orang-orang miskin yang membutuhkan. Itu menyebabkan pelakunya terhindar dari kematian yang buruk. Allah akan merekayasa orang itu agar nanti saat datangnya ajal dalam kondisi yang terbaik. Nah, makanya ada Syekh Ali Jabir ya, almarhum. Itu beliau pernah bercerita. Dulu ada seorang ulama di kota Madinah, muridnya banyak sekali. Ulama ini tiba-tiba suatu hari bermimpi, dikasih nomor HP dan nama pemilik HP. Perintahnya telepon orang ini, datangi beliau, ajak umroh ke Mekah. Mimpi pertama hanya dianggap mungkin bunga tidur. Tapi ternyata ini mimpi berlanjut sampai berkali-kali. Dan beliau hafal betul nama yang disebut serta nomor HP yang dilihat di dalam mimpi itu. Akhirnya karena mimpi datang berkali-kali, beliau kemudian memberanikan diri mencoba menelpon nomor yang beliau ingat dalam mimpi. Ketika ditanya, si pemilik nomor itu persis dengan apa yang disebutkan di dalam mimpi. Masya Allah, ini cara Allah merekayasa alam semesta untuk memberikan kebaikan kepada seorang ahli sedekah. Akhirnya mereka janjian ketemu, Syekh ini, ulama ini datang ke rumahnya, dan betapa kaget ketika melihat, ternyata kok orang biasa-biasa aja, orang awam, bukan ulama, bukan Syekh. Disuruh ngajak umroh ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah ya nggak sejauh Jakarta ke sana ya. Tapi ternyata orang itu awalnya agak enggan diajak, diceritakan saya mimpi berkali-kali disuruh ngajak Anda umroh. Orang itu raut mukanya biasa-biasa saja, itu nggak kaget ya, nggak merasa sukacita, malah memberikan syarat. Oke, kita umroh tapi ada syaratnya. Kan aneh ya, biasanya kalau kita umroh mah tanpa syaratnya. Berangkat aja gitu, namanya umroh gratis. Tapi ini orang sempat mengajukan syarat. Apa syarat Anda? Setelah nanti kita selesai tahallul, langsung balik ke kota Madinah, pulang lagi ke rumah. Akhirnya disanggupi, oh nggak apa-apa, nanti selesai kita langsung pulang lagi. Berangkatlah mereka menuju Mekah, kemudian mereka melakukan ihram, tawaf, sa'i, pada akhirnya tahallul. Saatnya lah untuk ganti baju. Mereka kemudian sepakat, udah selesai nih kita, udah tahallul juga nih. Berarti kita pulang sekarang ya ke Madinah, kata orang tersebut. Baru jalan menuju parkiran, tiba-tiba orang itu berkata lagi, kok saya rasanya sebelum pulang ke Madinah pengen sholat dulu 2 rakaat di depan Ka'bah. Anda berkenan nggak nunggu saya? Akhirnya beliau mengizinkan, ulama ini mengizinkan, dan dia sholat 2 rakaat. Rakaat pertama biasa saja, rakaat kedua juga nggak panjang-panjang amat. Tapi yang aneh adalah dalam sujud terakhirnya di depan Ka'bah itu, dia tidak bangun-bangun lagi. Hingga ditunggu sekian lama, penasaran nih si ulama ini. Didatangi ternyata sudah wafat, sudah meninggal dalam posisi sujud tepat di hadapan Ka'bah setelah melakukan umroh. Nah, akhirnya dimandikan, disolatkan, dimakamkan, tapi ulama ini punya unek-unek yang harus mendapatkan jawaban. Dia pulang ke Madinah menemui keluarga almarhum, ditanya, sebenarnya Bapak ini apa kebiasaannya? Apa amalannya? Kenapa Allah seakan-akan merekayasa semua ini agar beliau bisa meninggal dalam posisi sujud di hadapan Ka'bah setelah diampunkan segala dosanya karena dia baru saja selesai melaksanakan umroh bersama saya. Ternyata kata keluarganya apa? Jarang yang tahu kecuali hanya kami para keluarganya. Beliau ini almarhum orang biasa, tapi setiap kali mendapatkan gaji selalu saja ada jatah untuk anak-anak yatim, fakir miskin, para janda, dan orang-orang yang membutuhkan
bantuannya. Tidak pernah diekspos di media massa, dia bekerja dalam diam, dia bekerja dalam kesendirian, dan ternyata itulah yang menjadikan Allah pada akhirnya memuliakannya dan menjadikan kematiannya dalam posisi yang terbaik, di tempat yang paling baik setelah melakukan ibadah yang luar biasa. Itu sedekah. Ternyata orang-orang beriman, orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan, pada umumnya memiliki amalan-amalan andalan. Entah itu di sholatnya, entah itu di sedekahnya, entah itu di birrul walidainnya. Makanya mari kita sekali lagi ketika masih sehat, masih Allah berikan rezeki, Nabi mengatakan apa? Afdolus sodaqoh, sedekah terbaik. Anta tasoddaq, yaitu engkau bersedekah, wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa tabghil ghina. Sebaik-baik sedekah itu yang dikeluarkan ketika engkau masih sehat, engkau masih ada rasa pelit, tapi kemudian dilawan rasa pelit itu, masih sayang kepada Halo. Halo Ustaz. ini dan itu. Masih punya Oke, rencana lanjut. dikontrolkan, dikontrol jiwanya, ya sistem hartanya, inilah sedekah yang Halo Ustaz. Maaf ya, Ustaz, udah mungkin dengar. agak terganggu sinyalnya Ustaz. Iya Ustaz. Oh, sinyalnya agak trouble ini sebentar. Ini udah bagus ini? Udah siap Ustaz, udah siap. Oh iya. Lanjut Ustaz. Ya, jadi sedekah adalah ketika Ada di kita situ, masih ya, sehat, permohonan KPT. kemudian kita masih ada rasa sayang kepada harta, kita masih punya rencana-rencana dan takut kalau jatuh ke dalam kefakiran. Kok kita kalahkan itu? Diberikan untuk pondok pesantren, lembaga pendidikan, untuk fuqara, masakin, du'afa, ke masjid, itulah yang akan membawa kebaikan dan itulah sedekah terbaik. Nah, ini yang pertama ya, memperbanyak amal soleh, apapun itu bentuknya, semua amal soleh adalah efeknya menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, ini terkhusus untuk dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan amal-amal kebaikan maupun amal soleh. Dosa apa itu? Dosa besar. Maka cara agar Allah mengampuni kita adalah dengan melakukan namanya taubatan nasuha. Tobat yang betul-betul tulus murni mengharapkan ampunan Allah dengan istighfar, menangis, dan penyesalan. Ini taubatan nasuha. Di surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, ini perintah tobat nasuha di sini. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini untuk dosa besar. Kalau dosa kecil, sholat nanti diampuni sama Allah. Berpuasa Ramadan menghapus dosa-dosa, tapi dosa kecil. Tapi khusus dosa besar, harus kita melakukan taubatan nasuha. Apa di antara bentuk dosa besar? Di dalam ada satu kitab namanya kitab Al-Kabair, punya karya Imam Az-Zahabi. Ada beliau menyebutkan 70 lebih dosa-dosa besar. Tapi dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi pernah menyebutkan dosa besar yang paling besar, itu ada 7. Ijtanibu sab'al mubiqat, hindarilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan, yang akan mencelakakan kelak di akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah dengan yang lain. As-sihru, mempraktekkan ilmu sihir. Lah kalau mempelajari gimana? Kalau mempelajari sihir, sebagian ada yang membolehkan untuk agar tidak terjebak ke dalam sihir. Tapi kebanyakan ulama mengharamkan sekedar belajar sihir. Kenapa? Biasanya kalau kita udah punya ilmunya, itu pasti penasaran pengen mempraktekannya. Nah, yang jelas kalau mempraktekkan ilmu sihir, hukumnya dosa besar.
Al-qatlu, qatlun nafs allati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang tidak berdosa, yang tidak punya yang tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, mengalirkan darah orang itu. Misalnya orang lagi sepedaan tahu-tahu ditusuk. Orang lagi nunggu bis tahu-tahu ditembak. Nah, nggak ada sebab musababnya, tahu-tahu melakukan hal semacam itu, lah itu namanya qatlun nafs allati haramallahu illa bilhaq. Hukumnya dosa besar. Ya man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Kok membunuh orang tanpa sebab itu seakan-akan dia dosanya membunuh semua orang di muka bumi ini. Dosa besar sekali. Kemudian juga adalah aklur riba, memakan harta riba. Meminjamkan kepada tetangga kita 10 juta, tapi di situ kita mencaratkan nanti baliknya, awas lo ya, harus minimal 12 juta. Mosok minjemin nggak dapat untung, lah itu riba di situ. Kemudian aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini yang sering dilakukan dulu oleh orang-orang Arab. Ya, ketika misalnya punya keponakan, kemudian bapaknya itu meninggal, harusnya harta itu kan diwariskan kepada anak. Ternyata malah diambil sama Pak D-nya, sama Pak Le-nya. Anaknya nggak sekolah, badannya kurus kering, sementara Pak Le-nya bangun rumah, dia hartanya semakin banyak, perutnya tambah ke depan. Nah, ini aklu malil yatim. Ini dosa besar. At-tawalli yaumaz zahaf. Mundur kabur dari peperangan. Ini juga dosa besar. Kecuali mundurnya itu untuk bergabung dengan pasukan yang lain atau untuk menyusun strategi baru. Tapi kalau hanya murni takut mati, akhirnya dia kabur sementara teman-temannya berjuang, lah itu dosa besar. Kemudian qadzaf, menuduh wanita muslimah yang baik-baik, yang menjaga auratnya, yang menjaga kehormatannya, kita menuduh dia melakukan perbuatan zina. Nah, itu dosa besar. Hati-hati, hari ini di media sosial sering kita terjebak, ya, acara-acara gosip, apa itu lagi, acara TV, cek and recheck, gosip, silet. Nah, itu kadang-kadang membicarakan aib, bahkan mengungkap perselingkuhan misalnya. Lah ini semuanya kita nggak boleh menikmati berita-berita semacam itu. Takutnya kita ikut menyetujui, akhirnya mendapatkan dosa qadzaf, dosa besar. Ya, banyak orang juga yang dirusak citranya oleh media dengan dijadikan dia seakan-akan melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya. Kok kita ikut komen, menyetujui, memojokkan? Ini kita juga melakukan diantaranya dosa qadzaf, dosa besar. Termasuk juga diantaranya adalah meninggalkan sholat. Ini dosa besar. Tapi sebesar apapun dosa itu, ketika seorang hamba kemudian insaf, memperbaiki diri, menyesal, maka Allah tidak pernah menutup pintu tobatnya. Ya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, ayat ini sangat lembut sekali menyapa hamba-hamba yang beriman. Sampai-sampai ada yang mengatakan, aku tidak melihat ada ayat yang lebih besar memberikan pengharapan kepada seorang hamba daripada surat Az-Zumar ayat 53. Di sana Allah mengatakan, apa ayatnya Az-Zumar 53? Kok jadi lupa ini? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah menyapa hamba-hambanya dengan panggilan yang paling lembut, ya ibadi. Bukan ya muznib, hei para pendosa, tidak, tapi ya ibadi, ini panggilan yang paling halus, yang paling lembut. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas kepada dirinya, maksudnya sudah bergelimang dosa, ya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian beranggapan atau berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah itu mengampunkan semua dosa, bahkan dosa besar pun diampuni.
apabila kita mau bertobat. Sayangnya Allah kepada seorang hamba melebihi sayangnya seorang ibu kepada putranya, anaknya maupun putrinya. Wahai para ibu, coba dibayangkan sebentar bagaimana kalau misalnya begini. Ada ibu punya anak yang nakal sekali. Pulang dalam kondisi mabuk, kemudian menendang pintu, membentak-bentak ibunya, memaksa ibunya ngasih uang karena nggak dikasih, ibunya didorong. Ibunya didorong, dia nekat buka paksa lemarinya. Perhiasan ibunya diambil semuanya, termasuk uang-uangnya. Setelah diambil, ibunya dicaci maki lagi, pintu dibanting, dia keluar. Kira-kira kalau ada seorang ibu mengalami hal semacam ini, sedih apa enggak? Sedih apa enggak ibu-ibu kira-kira nih? Sedih apa marah? Atau marah sama sedih? Itu udah campur aduk lah rasanya ya. Ibunya hanya bisa tergugu menangis di pojokan kamar. Kenapa? Karena suaminya misalnya sudah nggak ada, dia tinggal sendiri. Anaknya begini kelakuannya. Tiba-tiba 5 menit berlalu, tetangganya datang mengetok-ngetok pintu mengatakan, Bu, putranya, barusan kecelakaan, tertabrak mobil dan sekarang langsung dibawa ke rumah sakit IGD. Ibu yang lagi sedih membayangkan nasibnya, itu mendengar putranya yang nakalnya luar biasa itu kecelakaan, langsung nggak sempat ganti gaun yang baru, nggak sempat bersolek, langsung menyusul pasti itu ke IGD untuk melihat bagaimana kondisi anaknya, anak yang nakal itu. Tapi ibunya tetap saja datang ke sana, melihat kondisi anaknya berdarah-darah, dibungkus perban, tapi masih sadar. Tiba-tiba sang anak berkata dengan lirih, Bu, mohon ya Bu, semua kesalahan yang pernah aku lakukan ke Ibu, tolong dimaafkan. Barusan aku mendolimi Ibu, mengambil uang Ibu, memaki-maki Ibu, tolong anakmu ini dimaafkan. Saya berjanji Bu, kalau setelah ini nanti Allah karuniakan sehat, akan menjadi anak yang soleh, berbakti sama Ibu. Tapi kalau ternyata nanti luka ini terlalu parah dan saya harus menghadap Allah, maka tolong dengan keikhlasan Ibu, saya dimaafkan agar bisa berjumpa Allah tanpa membawa beban. Coba Ibu kalau mendengar kata-kata begitu, kira-kira memaafkan anaknya apa enggak? Dimaafkan enggak kira-kira Ibu? Setelah sekian banyak dosa yang dia lakukan, kesalahan yang sangat mengecewakan, ibu-ibu pasti hari itu tetap bagaimanapun marah dan sedihnya akan mengatakan, sudah nak, jangan berpikir yang macam-macam. Semua kesalahanmu sudah ibu maafkan, sudah nggak ada dosa yang ibu simpan. Sudah, sekarang fokus sembuh, insya Allah sembuh nak, insya Allah sembuh nak. Coba, ibu saking sayangnya kepada anak, seperti itu membuka hatinya memaafkan kesalahan sang putra. Apalagi Allah yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu, ketika melihat hambanya yang berlumur dosa, kemudian dia insaf, tobat, minta ampunan, minta dibimbing, Allah menerima tobat hambanya siang dan malam. Bahkan Allah mengatakan, kalau hambaku datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, aku sudah siapkan saldo ampunan seluas langit. Kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku akan menyambutnya dengan berlari. Maka tidak ada alasan untuk kita kemudian tidak mau kembali kepada Allah. Kalaupun di masa lalu kita punya sejarah yang kelam, pernah melakukan kemaksiatan, pernah melakukan dosa besar, maka pada hari ini mari kita semuanya kembali tobat, minta ampun kepada Allah. Jangan diceritakan dosa-dosa kita di masa lalu, jangan dibuka, itu aib. Biar itu kemudian terlewati menjadi sejarah. Yang penting kita sekarang mengejar dan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa kita.
Mungkin ada yang di masa lalu pernah minum khamr, pernah meninggalkan sholat, bahkan mungkin ada yang pernah berjudi, na'udzubillah, mungkin ada yang pernah berzina, semoga nggak ada di sini. Tapi itu semuanya, kalau kemudian pulang kita kepada Allah, Allah tidak akan pernah menutup pintu untuk kita. Rahmat Allah selalu disiapkan untuk menerima kedatangan hambanya. Maka kalau dulu ada orang yang membunuh 100 orang, tapi dia terima tobatnya ketika bertobat. Apalagi kita yang insya Allah belum pernah melakukan dosa sebesar itu. Paling-paling bunuh nyamuk, ya, kadang-kadang bunuh cicak gitu ya. Kalau itu malah berpahala, ya. Maka mari yang kita dulu pernah melakukan dosa besar, manfaatkan ini. Apalagi malam Jumat ini, Sayyidul Ayyam, doa-doa kita akan mendapatkan ijabah yang luar biasa dari Allah. Syaratnya apa agar tobat ini diterima? Yang pertama, ikhlas betul. Bukan tobat karena syarat melamar anak calon mertua lain, ya. Harus ikhlas, tulus, motivasinya dari dalam. Yang kedua, ada penyesalan. Malu kita untuk menceritakan itu kepada orang lain. Innamat taubatu nadam. Tobat itu sejatinya adalah penyesalan. Lalu istighfar yang terus tanpa henti, istighfar setiap saat. Mohon ampun kepada Allah. Lalu berhenti melakukan kemaksiatan yang sama. Dan yang paling penting juga adalah pastikan tobat kita ini tepat waktu. Ada 2 waktu di mana tobat ini nggak akan diterima oleh Allah walaupun kita sampai menangis air mata darah. Penyesalan yang teramat sangat, tapi tidak akan diterima. Kapan? 1, ketika nanti matahari sudah terbit dari barat. Barulah sadar, oh kiamat sudah dekat. Tobat saat itu nggak akan diterima. Atau setelah roh sampai di kerongkongan. Sudah grog, kelihatan sudah dekat ajalnya, baru tobat. Itu sudah tidak diterima tobat semacam itu. Maka sekali lagi, mumpung masih pada sehat, matahari masih terbit dari timur, belum datang dari barat, perbanyak kita meminta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ini yang kedua, ya. Masih ada waktu ya. 10 menit lagi. Ya, Ustaz, 10 menit. Ya. Yang ketiga, sebelum yang ketiga ini, ternyata ketika seorang mukmin melakukan dosa, itu Allah biasanya memberikan teguran-teguran. Ini yang di sini kita harus peka di sini. Di antara teguran Allah itu apa? Nah, ini pertama, level Allah memperlakukan para pendosa itu. Kalau kita melakukan dosanya sembunyi-sembunyi baru sekali 2 kali, Allah akan menutupi dosa kita. Allah akan ampunkan kesalahan kita. Karena Allah punya sifat sattar. Sattar itu maha menutupi aib. Ghaffar, maha mengampunkan dosa. Tapi itu kalau dosanya dilakukan sembunyi-sembunyi dan baru 1 kali, 2 kali. Kalau dosa itu kemudian diulang-ulang, berkali-kali, walaupun sembunyi-sembunyi, tiba-tiba ada yang lihat. Nah, atau langsung viral misalnya di media sosial. Itu berarti warning. Lampu kuning. Lampu kuning maksudnya di situ Allah memberikan peringatan. Kalau satu dosa itu kok diumumkan, itu tandanya dosa itu biasanya bukan yang pertama biasanya. Pada umumnya gitu. Jadi kalau dosa baru pertama, baru kedua itu Allah masih simpan tuh. Allah akan jaga kehormatan sang pelaku. Tapi kalau sudah berkali-kali, itu biasanya Allah akan umumkan. Allah akan buka aibnya di depan manusia. Nah, ini agar apa? Agar dia segera tobat, kembali, insaf, karena malu dia. Tapi kalau ternyata sudah mendapatkan warning, sudah diviralkan perbuatan dosanya, kok ya nggak berubah, hati-hati. Kalau terus-terusan begitu dia nggak segera tobat, akan datang saatnya perlakuan yang ketiga. Apa itu? Lagi happy-happynya melakukan kemaksiatan, menikmati dosa, tahu-tahu mati saat itu. Nah, ini lampu merah sudah, kematian yang su'ul khotimah.
Bukankah kita pernah melihat dan mendengar orang lagi mabuk, mati. Orang lagi judi, mati. Orang lagi menari-nari di atas panggung bersama penyanyi yang telanjang, setengah telanjang, mati. Orang lagi berzina, mati. Nah, ini jangan sampai kita kemudian mengalami hal yang buruk semacam itu. Maka ini tahapan-tahapan Allah mengingatkan para pelaku dosa. Jadi kalau misalnya ini beberapa kali kita melihat KPK misalnya menangkap OTT seorang yang melakukan korupsi, bisa dipastikan itu bukan korupsi yang pertama. Kalau korupsi pertama biasanya masih aman. Tapi kalau sudah sampai ketangkep KPK masuk di TV One, itu biasanya sudah yang kesekian kali perbuatannya. Pada umumnya seperti itu. Maka kita harus selalu merasakan betul ya, dosa itu efek pertama bagi seorang mukmin ketika melakukan dosa. Itu biasanya akan hilang kelezatan dalam melaksanakan ibadah. Yang biasanya sholat rajin, kok rasanya ini punggung lengket sama kasur, susah untuk diajak bangun malam. Yang biasanya itu kalau baca Al-Quran rasanya nikmat, kadang sampai berurai air mata. Ini baru membuka mushaf udah langsung ngantuk. Dan malah lebih cenderung, lebih condong melakukan hal-hal yang sia-sia. Di saat itu sadari barangkali di situ dosa kita yang menghalangi kita untuk melakukan amal kebaikan dan kita kehilangan kelezatan melaksanakan ibadah. Segera gempur dengan istighfar. Maka Sayyidina Umar pernah mengatakan, kalau kamu merasakan ini lo lambung rasanya lengket sama kasur, susah untuk diajak bangun malam, baca Quran hilang kelezatan, munajat tidak menemukan lagi air mata, tapi malah lebih senang, lebih betah untuk hal-hal yang sia-sia, maka segera introspeksi, jangan-jangan dosa matamu yang sudah terlalu tebal dan jarang engkau beristighfar minta ampun kepada Allah. Nah, ini penting sekali ya untuk kita melatih radar hati kita sehingga kita peka dengan dosa. Dan yang terakhir untuk kesempatan ini yang menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah adalah terhadap takdir Allah. Ya. Ya. Sempat terputus tadi, Ustaz. Oh, sempat terputus. Sekarang udah jelas, Ustaz. Jelas ya. Baik, langsung yang ketiga sekarang berarti. Allah, kadang-kadang cara Allah mengampunkan dosa adalah dengan menimpakan kepada kita musibah. Jadi ketika Allah sudah mentakdirkan seseorang, derajat surganya tinggi, tapi kok ibadahnya minimalis, sholat 5 waktu, jarang-jarang berjamaah, seringnya di akhir waktu. Maksiat malah sering lebih betah duduk-duduk untuk melakukan kemaksiatan. Sholat sunnah jarang-jarang. Tapi dalam takdirnya dia masuk surga yang tinggi. Maka Allah kemudian berikan dia bala, ujian. Ternyata ketika diberikan ujian itu, dia sabar. Ternyata dari pintu inilah Allah akan angkat derajatnya di surga karena kesabarannya untuk menyikapi musibah maupun ujian dari Allah. Yang harus kita sadari, pesan dari baginda Rasulullah SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah allati yushaquha illa kafarallahu biha min khotoyah. Bagi seorang muslim, seorang yang mukmin, kok dia ditimpakan kepadanya rasa sakit, capek, lelah, sedih, gundah, apalagi bahkan satu duri yang menusuk tubuhnya. Kalau kemudian dia menghadapi itu semuanya dengan hati yang ridho, maka semua itu menjadikan dosa-dosanya berguguran. Jangankan digugurkan dosanya, dicabut gigi aja sakit, apalagi dicabut dosa.
Makanya kalau hari-hari ini mungkin ada yang pernah terpapar COVID, jalani itu dengan hati yang lapang, ikhlas, mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah. Ya, saya 3 minggu yang lalu juga sempat isoman. Ternyata ketika terkena COVID itu rasanya nggak karuan ya, luar biasa. Sampai 2 minggu itu nggak bisa lelap tidur malam, bangun keringat dingin. Alhamdulillah cuman tidak ada sesak. Nah, mungkin sebagian dari kita pun ada yang mengalami semacam itu. Ingat saat kemudian ujian semacam itu datang, sikapi dengan penuh sabar mengharap pahala dari Allah. Kalau kemudian dalam kondisi itu malah kita isi dengan hal-hal yang membuat Allah murka, mengeluh dengan kata-kata yang tidak baik, marah-marah kepada keluarga, gimana sih ini nggak ada yang perhatian sama aku ini. Maka pahala itu tidak akan kita dapatkan. Tapi kalau kita sabar, dijalani dengan selalu beristighfar, kembalikan semuanya, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan mengenai kita apa kecuali apa yang sudah Allah takdirkan akan mengenai kita. Perasaan sudah menjaga prokes, bawa hand sanitizer, bahkan maskernya double 2, pakai KN95, tapi tetap kena. Lah itu berarti memang sudah takdir Allah. Kita tinggal menjalani dengan penuh kesabaran. Apalagi ada satu hadis yang sangat indah sekali kalau bagi seorang mukmin menyadari ternyata orang yang diuji dengan wabah, baik dia terpapar atau tidak, sehingga dia harus tinggal di rumahnya sambil mengharap pahala Allah serta bersabar, meyakini sepenuhnya tidak ada yang akan mengenai dirinya kecuali apa yang Allah takdirkan. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka baginya adalah pahala seperti orang mati syahid. Semua dosanya diampunkan. Maka ini Bapak Ibu walaupun WFH, jarang-jarang ketemu sama teman-teman, tapi jalani sajalah kondisi ini dengan terus bersabar, mengharap pahala dari Allah. Walaupun di rumah kita mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Apalagi yang sempat merasakan beratnya COVID-19. Maka sekerabat handetolan, teman sejawat yang mungkin sudah dipanggil Allah, mungkin secara ukuran hitung-hitungan duniawi kayaknya ya Allah kasihan, tapi sebenarnya mereka menghadap Allah sudah tidak membawa dosa sama sekali. Barangkali mereka saat ini sudah bertijamu duduk bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita yang di dunia melihatnya, ya Allah beratnya, ya Allah kasihannya. Tapi mereka justru malah sudah bahagia. Kenapa? Meninggal karena COVID misalnya, atau karena wabah penyakit, maka kalau dia ketika sakitnya terus sambil mengharap pahala Allah, mereka menghadap Allah tanpa sama sekali membawa dosa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali 3 hal ini, ya, mari kita selalu ingat, selalu kita berusaha mempraktekannya agar kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, memperbanyak amal soleh. Dalam kondisi apapun, kesempatan amal soleh selalu terbuka lebar. Yang kedua, yang pernah melakukan dosa besar, segera minta ampun, taubatan nasuha, perbanyak istighfar. Istighfar tidak harus setelah kita melakukan dosa baru istighfar, tidak ya. Kamu kok nggak pernah istighfar? Waduh, aku hari ini belum berdosa. Nah, ini bahaya kalau sudah begini. Karena istighfar sendiri adalah ibadah, tidak perlu kita menunggu dosa. Dan yang ketiga, selalu bersikap sabar saat ditimpa musibah, utamanya untuk kondisi kita sekarang, saat kita diuji dengan COVID-19, saatnya kita kembali kepada Allah. Kalau dengan ujian COVID saja kita masih lalai, tidak segera memperbaiki diri, tidak segera memperbaiki hubungan dengan Allah, kira-kira mau dikasih ujian yang kayak apa lagi? Kira-kira mau dikasih teguran yang seperti apa? Nah, baik. 3 hal ini semoga bisa kita cerna dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita,
Semoga nanti kita ketika menghadap Allah sudah bersih segala dosa, langsung mendapatkan kemuliaan, bertemu dengan baginda Rasulullah bersama-sama di bawah tangan kita masuk ke surga. Allahumma amin. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf dan kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wahid atas pemaparan materinya. Mohon izin nanti kalau berkenan materinya di-share Ustadz. Banyak yang berminat. Ya. Ini ada pertanyaan di chat Ustadz, saya bacakan. Yang pertama, bagaimana aplikasi dan juga implementasinya dalam birrul walidain bagi seorang anak yang notabene tidak tinggal dengan kedua orang tuanya? Ini contohnya berbeda pulau ya. Mungkin ini yang bersangkutan di Kalimantan, sedangkan orang tuanya di Jawa Tengah gitu kali Ustadz, atau di Jawa. Kemudian yang kedua, dalam sedekah sebaiknya lebih didahulukan kepada yang mana Ustadz? Ke orang umum yang tidak kita kenal atau ke yang lebih orang yang terdekat Ustadz? Kemudian apa yang ketiga berhubungan dengan sedekah juga Ustadz? Perbedaan antara sodakoh dengan impak apa Ustadz? Ya, mungkin itu Ustadz pertanyaannya pada Ustadz. Baik, yang pertama bagaimana kalau tempat kita jauh dengan orang tua? Nah, yang pasti jangan pernah kita putus silaturahim. Memang kadang karena tuntutan kerja ya, jadi tidak bisa selalu kumpul sama orang tua. Tapi yang penting kita selalu menjaga komunikasi yang baik dengan mereka. Memastikan kondisi mereka terpenuhi kebutuhannya. Kondisi mereka selalu dalam kondisi yang baik. Kalau mereka butuh apa, kita segera bantu semampu yang kita bisa. Jangan sampai udah jauh, nggak pernah nyapa, nggak pernah nelpon, nggak pernah WA, udah kayak gitu, pulang-pulang malah minta tambahan modal usaha. Lah ini kan anak yang berlalu kalau begitu. Baik, jadi yang pertama, walaupun berjauhan, tetap kita jaga silaturahim, jaga komunikasi yang baik. Ya, kita sering sapa mereka, sering-sering telepon. Kemudian pastikan kebutuhannya tercukupi. Jangan siksa orang tua dengan dengan siksaan berupa rindu. Kalau mereka ingin kita datang, ya upayakan kita bisa datang. Ya, saat dibutuhkan kita apapun kesibukan usahakan untuk bisa datang. Dan dahulukan selalu ada telepon nih, misalnya kita lagi lagi ada tamu, tiba-tiba orang tua kita nelpon. Maka dahulukan angkat telepon orang tua, jangan tiba-tiba udah diputus aja kayak nggak ngerti ada tamu ini. Ya emang nggak ngerti kan, beliau jauh di sana. Ya, jaga akhlak, jaga kata-kata, kemudian juga penuhi kebutuhan mereka walaupun jauh, pastikan mereka kebutuhannya tercukupi. Dan sempatkan untuk pulang kampung. Walaupun setahun sekali misalnya ya. Kalau tahun sekali kan mudik ya. Jaga komunikasi. Doakan selalu mereka semoga dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentang sedekah ya. Mana yang lebih baik kita sedekah untuk kerabat, saudara yang kita kenal, atau untuk orang umum yang kadang nggak kita kenal? Tentu yang lebih diutamakan, sama-sama sedekah, dahulukan orang yang lebih dekat hubungan kekerabatannya. Misalnya, kita punya uang nih, 1 juta. Keponakan kita butuh untuk bayar sekolah, nggak ada SPP. Di tengah jalan juga kalau dibagi buat pengemis misalnya juga itu luar biasa, mereka akan senang. Tapi di situ lebih didahulukan kepada kerabat. Kenapa begitu? Kalau kita memberikan sedekah kepada kerabat, maka di situ kita mendapat pahala sedekah. 2, ada pahala menyambung tali silaturahim. Ya, sedekah kita dapat pahalanya plus menjaga hubungan silaturahim.
Maka semakin dekat hubungan darah, mereka lebih diutamakan untuk mendapatkan bantuan dari kita. Keponakan sama adik, lebih didahulukan mana? Ya didahulukan adik tentunya. Atau antara anak dengan sepupu, ya anak itu yang lebih diutamakan. Orang tua dengan paman, ya orang tua lebih didahulukan. Apalagi orang tua dengan orang yang nggak kita kenal, ini jauh sekali bandingannya. Ya, jadi apa namanya, harus ada fikih prioritas, ya, prioritas mana yang tidak bisa kita tinggalkan dan pahalanya lebih besar. Seorang istri membantu nafkah, mencari nafkah untuk suami misalnya, karena kondisi PPKM, pendapatan suami pas-pasan, istri jago dagang online. Nah, boleh nggak kalau istri kemudian membantu nafkah keluarga? Ya boleh sekali. Karena apa? Di situ dia mendapatkan pahala sedekah. Yang kedua, pahala menyambung tali silaturahim dalam keluarga. Itu pertanyaan yang kedua ya. Adapun yang ketiga, bedanya infak dengan sedekah apa? Kalau sedekah itu yang melakukan pasti orang beriman, motivasinya iman. Kalau infak belum tentu orang mukmin, karena orang kafir pun yang nggak beriman pun juga infak. Cuman infaknya adalah untuk menghalangi agama Allah, untuk melakukan kemaksiatan. Makanya ada orang yang rela mengeluarkan 80 juta untuk berzina dengan artis semalaman. 80 juta Pak, bayangkan tuh. Kalau kita punya 80 juta buat apa itu kira-kira? Umroh, haji, sedekah, pesantren, kan gitu. 80 juta kok cuman buat esek-esek semalaman. Ya Allah. Nah ini. Jadi kalau sedekah itu pasti yang melakukan motivasinya adalah iman. Tapi kalau infak itu kan sekedar membelanjakan uang. Ada yang membelanjakan uangnya untuk kebaikan, ada yang membelanjakan uangnya untuk kemaksiatan. Yang kedua, sedekah itu tidak hanya terbatas dengan harta. Kadang-kadang kita ketemu saudara kita senyum, itu pun menjadi sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu ketemu saudaramu, kemudian tersenyum tulus kepadanya, itu pun sedekah. Kita melihat ada orang yang barangnya jatuh, misalnya penjual apa itu yang biasanya berat banget di bawah, penjual pisang. Pisangnya pada jatuh, talinya putus. Kita bantu dia menaikkan pisangnya lagi. Itu pun disebut dengan sedekah. Jadi tidak melulu berupa harta kalau sedekah. Tapi kalau infak pasti bentuknya harta. Makanya dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu juga menginfakkan hartanya tapi dalam rangka menghalang-halangi jalan Allah. Itu para artis Hollywood ternyata menjadi donatur tetap kepada negara Israel untuk mereka selalu menjajah saudara kita di Palestina. Mereka menggelontorkan uang ribuan dolar, mungkin jutaan dolar. Untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk melakukan kemungkaran, menghalangi jalan Allah. Nah, maka kita mau pilih jalan yang mana nih? Uang kita, harta kita mau dipakai buat apa? Nah, itu yang akan mendatangkan kebaikan atau justru akan membawakan kepada kita kelak kerugian. Tapi insya Allah kalau keluarga besar KJMNI ya, insya Allah semuanya diberikan taufik untuk menggunakan hartanya dalam hal yang kebaikan dan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz. Ada lagi pertanyaan tentang doa nih, Ustaz. Boleh nggak kita dalam berdoa itu menyebutkan amal kebaikan kita gitu, Ustaz, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tentang kita tahu kita kalau berdoa. Ya silakan Ustaz. Gimana? Nah, kita berdoa boleh nggak menyebut amal? Boleh. Itu namanya kita bertawasul dengan amal soleh. Seperti kisah 3 orang yang terpenjara dalam gua, ya.
Mereka berdoa, yang satu punya amal soleh, ya Allah, dulu saya hampir-hampir berzina. Tapi karena takut kepadamu ya Allah, aku tinggalkan wanita yang aku cintai itu, aku berikan harta yang dia minta, aku tinggalkan zina karena takut kepadamu. Kalau itu ya Allah, engkau ridho dengan apa yang aku lakukan, tolong bukakan pintu gua ini. Pintu guanya bergerak. Yang satu memuliakan orang tuanya. Ya Allah, kalau dulu apa yang aku lakukan dengan memuliakan orang tuaku ini, engkau ridho ya Allah, maka lebarkan tutup pintu gua ini. Pintu gua itu bergerak lagi. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, salah satu perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Berdoalah kepada Allah dengan membawa wasilah. Di antara wasilah yang oleh ulama disepakati boleh kita pakai adalah berwasilah dengan amal soleh. Ya Allah, dulu ketika hujan lebat, saya pernah membelikan untuk seorang tunawisma jaket yang tebal dan jas hujan. Lalu mengajak dia makan nasi goreng kambing di pinggir jalan. Ya Allah, kalau itu perbuatan itu engkau nilai sebagai amal soleh, ya Allah, sembuhkan sakitku. Nah, misalnya begitu. Ini diperbolehkan ya. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Baik Ustadz, ini ada yang bertanya lagi Ustadz. Kalau di mana kita tahu kalau kita itu tobat nasuhanya diterima Ustadz? Oh iya. Bagaimana kalau tandanya bahwa kita tahu bahwa tobat nasuha kita diterima? Yang pertama, kita diberikan oleh Allah taufik, kemampuan untuk tidak mengulang dosa yang sama. Yang kedua, kita diberikan kemudahan taufik untuk melakukan amal-amal soleh berikutnya. Kalau itu sudah kita dapatkan, maka itu tanda bahwa kita insya Allah tobat kita diterima. Bukan berarti ketika tobat diterima, kemudian kita akhirnya apa? Euforia, malah gue gitu loh, setiap kali maksiat mah nggak masalah karena habis itu tobat. Ya ini malah nanti jadi tobatnya apa? Tobat sambel, malah itu yang bencana itu. Maka walaupun ada indikasi tobat tidak diterima, kita terus bersikap tawadhu dan terus memperbanyak amal soleh. Selalu kapan ingat dosa kita istighfar, walaupun itu udah pernah kita taubati, kau ingat lagi misalnya istighfar lagi. Sayyidina Umar pernah dulu dalam satu riwayatnya itu membunuh putrinya kan, yang masih kecil ketika zaman jahiliyah. Masuk Islamnya Sayyidina Umar itu kan menghapus semua dosa-dosa yang telah lalu. Tapi ketika beliau ingat dosa-dosa yang beliau lakukan saat jahiliyah, selalu beliau menangis, istighfar lagi sama Allah. Ya. Maka tanda tobat diterima, satu, kita diberikan kekuatan hati untuk tidak lagi mengulangi. Yang kedua, kita dimudahkan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Kita dimudahkan menjadi hamba yang soleh dan menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indikasi. Insya Allah kalau sudah begitu, berarti indikasi tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami beri kesempatan kepada yang mau bertanya secara langsung. Barangkali ada yang mau menyampaikan secara langsung dari para jamaah sekalian. Boleh? Oh iya, Pak Dadang ya dari DKM Masjid. Masjid. Silakan Pak Dadang. Ayo. Alhamdulillah bisa mengikuti ini nih. Yang pertama dan yang utama tentu saja saya atau kami ya dari Masjid Nurul Iman mengucapkan terima kasih kepada Kiai Wahid nih atas pencerahannya untuk bagaimana kita cara mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencoba menangkap secara global begitu ya. Kalau ini cara mengejar ampunan Allah itu artinya kita memang kemungkinan manusia banyak berbuat
salah ya, al-insanu minal khoto. Tapi saya kira kita juga seorang orang yang memegang tauhid ini harusnya memegang 3 sistem yang sudah digariskan untuk kita semua, yaitu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam gitu. Dengan hablum minallah ini kita bagaimana itu ada ibadah vertikal begitu ya. Sholat itu tadi salah satu. Tapi juga ada dengan manusia bagaimana tadi itu ada infak, sedekah dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kita menjaga hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam ini, kita sedikit banyak akan bisa menjaga diri kita dari kehilapan-kehilapan baik lahir maupun batin, begitu Pak Ustadz. Kira-kira begitu daya tangkap saya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari kehilapan-kehilapan itu dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu berada di jalan yang diridhoi olehnya. Allahumma fiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimus. Ya, terima kasih atas tambahan dan nasihatnya, Pak Dadang, Masya Allah. Ya. Ini bukan pertanyaan ya, Insya Allah buat kita semuanya ya. Baik, terima kasih Pak Dadang. DKM ini, pengurus DKM, Ustaz DKM Masjid Nurul Iman. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari chat Ustaz, yang terkonfirmasi COVID ini. Mohon izin bertanya Ustaz, saya seorang komorbid, sudah pasang 3 ring jantung dan pembuluh darah, otak sudah pernah bocor, dan sampai sekarang belum juga boleh divaksin. Saya selalu berpikir kematian saya sudah begitu dekatnya. Bolehkah saya punya pikiran seperti itu, Ustaz? Padahal Ustaz. Baik, memang seharusnya kita pun yang masih sehat harus sering-sering mengingat bahwa kematian itu dekat. Jadi bukan hanya Pak Hendy yang kemudian merasa kematian sudah dekat. Kita pun harusnya selalu seperti itu. Maka ketika Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ayul mu'mini atyas, orang mukmin yang cerdas itu yang bagaimana ya Rasulullah? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'da. Orang mukmin yang cerdas itu adalah yang paling sering mengingat kematian. Tapi bukan yang kemudian stres, paranoid, itu enggak. Karena dia sering mengingat mati, maka dia kemudian memperbanyak persiapan-persiapan untuk perjalanan setelah kematian itu. Jadi kalau ingat mati malah bagus. Tapi bukan berarti kemudian kita stres, pesimis, kemudian kita hilang semangat. Karena kita setelah mati ini perjalanan masih jauh, masih lama, masih panjang. Maka orang yang selalu ingat kematian harusnya semakin produktif dalam beramal. Semakin banyak melakukan amal-amal kebaikan. Karena masalah mati ternyata nggak hanya orang yang punya komorbid. Yang sehat walafiat saja, tahu-tahu habis nengok yang sakit di tengah jalan, kecelakaan, lebih dulu mati juga banyak yang begitu. Maka kita ambil hikmah mungkin untuk kasusnya Pak Hendy, barangkali itu cara Allah menyayangi Pak Hendy agar apa, selalu waspada, selalu meningkatkan amal solehnya dalam kondisi yang semacam ini, dengan kondisi apa tadi sudah dipasang 3 ring di 3 ring ya di jantung, pernah apa tadi itu bocor pembuluh otak. Nah itu cara Allah agar mungkin kita ataupun Pak Hendy selalu berhati-hati dalam menjalani hidup agar tidak mudah lalai. Kenapa? Khawatir pas lalai tiba-tiba kambuh misalnya. Maka beruntung sebenarnya orang yang diberikan oleh Allah peringatan agar selalu berhati-hati, selalu memperbanyak amal soleh dan kebaikan. Dan ingat bahwa setiap muslim itu ketika diberikan musibah, tadi sudah ada hadisnya kita bacakan, kok dia tetap bersabar sambil berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah.
Allah tidak pernah memberikan ujian kepada kita kecuali karena saking cintanya Allah kepada kita. Ini kaidah yang harus dimiliki oleh orang mukmin. Makanya dengan kondisi sakit, kita ridho, kita sabar, perbanyak istighfar. Saya pernah punya tetangga ini, mohon maaf ini ya. Beliau sakitnya itu bukan sakit yang sekedar lemes, tapi sakitnya itu memang sakit seluruh badan. Jadi memang selama bertahun-tahun itu sakitnya dirasakan. Betul-betul ada rasa sakit gitu. Sampai bertahun-tahun. Tapi karena kesabaran, setiap saat selalu diisi dengan istighfar, walaupun hanya bisa berbaring di atas pembaringan, tiba-tiba yang mengagetkan suatu saat dipanggil oleh Allah di hari yang paling mulia. Kapan itu? Di 10 malam terakhir bulan Ramadan, di malam Jumat tahun ini kemarin. Artinya seorang mukmin itu kalau diberikan Allah sakit kok dia sabar, maka semua dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah. Semua dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Insya Allah kita doakan semoga Pak Hendy selalu diberikan semangat, kemudian terus produktif dalam beramal, Allah selalu jaga kesehatannya, Allah selalu berikan badan yang fit dan bugar sehingga terus bisa beramal, dan semoga semua kita juga selalu diberikan teguran-teguran sehingga tidak terlalu jauh kalaupun melenceng, ya. Nah, kita doakan khusus untuk Pak Hendy, semoga Allah berikan kesembuhan, ya, dijaga kesehatannya. Insya Allah kita doakan juga diberikan usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Tetap semangat Pak Hendy, tetap semangat, dan insya Allah Allah tidak menguji kecuali karena Allah cinta kepada kita. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik, dan saat ini juga sudah menunjukkan pukul 9. Alhamdulillah ini kita kajian ini dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian, pejabat eselon 2, para sekretaris, para UPT yang ikut hadir. Mudah-mudahan kajian ini membawa keberkahan untuk kita semua ya. Bapak Ibu sekalian, untuk menutup acara ini, kami mohon izin Ustadz untuk menyampaikan doa penutup Ustadz. Ini para isoman dan para alumni isoman dan yang masih sehat, mohon doanya Ustadz. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ghafiral dhunub, ya qabilat tawb, ya satirul uyub, ighfir lana dhunubana saghiraha wa kabiraha, alaniyataha wa sirraha, ma qaddamna wa ma akharna, wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah yang maha mengampunkan dosa, ya Allah yang maha menerima taubat hambanya, ya Allah yang maha menutup aib kami semuanya. Ampunkan ya Allah segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang lalu maupun yang akan datang, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang kami sengaja maupun tidak. Ya Allah, tutup aib kami di dunia ya Allah. Jangan Engkau permalukan kami di hadapan manusia. Ya Allah, sempurnakan satir itu kelak di akhirat. Jangan Engkau hinakan kami ya Allah kelak di padang mahsyar karena banyaknya dosa-dosa kami. Jangan Engkau permalukan kami ya Allah kelak di hari kiamat karena banyaknya kemaksiatan kami.
Ya Allah ya Rabbana, kami mohon dengan kasih sayang-Mu ya Allah, karuniakan kepada kami semuanya iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang, halal dan berkah, kesehatan yang selalu terjaga, kesembuhan dari segala penyakit, semangat untuk terus memperbanyak amal soleh. Karuniakan ya Allah kepada kami semua yang hadir di majelis ini usia yang panjang dalam ketaatan. Allahumma ya Rabbana, kalau ada pada hari ini yang Engkau uji dengan sakit, berikan ya Allah kepadanya kesabaran, gugurkan untuknya segala dosa, segala jenis kemaksiatan yang telah lalu. Ya Allah, kalau ada di antara keluarga handai tolan, sahabat, kerabat kami yang telah mendahului menghadap-Mu ya Allah, limpahkan kepadanya ampunan, rahmat dan kasih sayang. Muliakan ya Allah mereka bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan derajat syahid. Kumpulkan bersama para solihin, para aulia, para mujahidin. Allahumma ya Rabbana, kami mohon dengan kelembutan-Mu ya Allah, karuniakan kepada Pak Hendi kesabaran dan prasangka yang baik kepada Allah. Ya Allah, panjangkan usia beliau dalam menaati-Mu. Ya Allah, tata hatinya agar selalu berbaik sangka kepadamu. Berikan semangat ya Allah untuk terus beramal soleh. Jauhkan beliau ya Allah dari keputusasaan. Allahumma ya Rabbana, kami mohon karuniakan kepada kami semuanya yang hadir di majelis ini ya Allah, rasa takut yang semakin besar kepadamu, rasa cinta yang semakin kuat kepada Nabi-Mu, rasa sayang dan empati kepada sesama kaum muslimin di antara umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sebagaimana pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami semuanya ya Allah dalam menaati-Mu, dalam mengingat-Mu, maka kami mohon ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang serta kelembutan-Mu ya Allah, kumpulkan kami semuanya nanti di taman-taman surga Firdaus bersama baginda Nabi kami yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.